Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad wa ja'ala sayyidina Muhammad syafi'an lana yawmal ma'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبدال أمتي لا يدخلون الجنة بكثرة الصلاة والصيام ولكن يدخلون الجنة bisakhawatin nafsi wa salamatis sudur atau kama qala. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, khususnya Rais Jalsatul Itsnin Majlis Rasulullah Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Syihab mata'allah bitul hayatih, para asatid, para kiai, para ulama yang insyaallah dengan hadirnya beliau, para habaib dan juga para ulama bisa memancing kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pecinta Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa sama-sama mengayunkan langkah kita untuk menghadiri salah satu acara, yaitu haulnya daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana kita sering membaca karangan beliau, yaitu Maulid Simtud Durar. Beliau adalah salah seorang yang sering berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara yaqadha, secara langsung, bukan dalam mimpi tapi dalam keadaan terjaga. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau ini tatkala kecilnya diterangkan di dalam kitab kalamnya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Di situ dijelaskan bahwasanya tatkala beliau berumur remaja, mungkin 12 atau 13 tahun waktu itu, beliau dipanggil oleh umurnya, "Wahai Ali, kemari. Labbaik ya ummi. Aku memenuhi panggilanmu, wahai ummi. Duduk Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di hadapan ibunya yang tercinta. Ibunya seorang waliyah, yaitu Syarifah Alawiyah. Ya, ibu beliau namanya Syarifah Alawiyah. Duduk Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di hadapan ibundanya. Kemudian dikatakan oleh ibundanya, "Wahai anakku Ali, keluarlah."
keluarlah engkau dari rumah, janganlah engkau kembali ke rumah ini kecuali engkau sudah berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mulai detik itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi keluar berguru kepada salah seorang alim di kota Seoul pada waktu itu. Beliau belajar sampai beliau meminta amalan kepada gurunya untuk bisa berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberikan amalan oleh guru beliau dan diamalkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kemudian beliau bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Girang Habib Ali Habsyi kemudian langsung menuju rumahnya, mau memberitahu kepada ibunya, "Wahai Ummi, assalamualaikum wahai Ummi, alhamdulillah aku berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam." "Kapan?" kata ibunya. "Tadi malam tatkala aku tidur wahai Ummi." Kata umminya, "Kamu masih belum aku anggap menjadi anakku. Keluar dari rumah sebelum kamu berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara yaqظah, secara langsung." Kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kembali kepada gurunya, belajar dan meminta amalan untuk bisa berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara yaqظah. Diberikan ilmu, kemudian diberikan amalan-amalan. Beliau diperintahkan untuk menjaga hati dan lain sebagainya, untuk riyadhah. Kemudian beliau tatkala sedang berzikir di tengah malam, ada seseorang datang dengan wajah yang luar biasa, penuh dengan cahaya. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Kirim salam kepada ibumu wahai Ali." Ditanya, "Siapa engkau?" "Aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sedang ibadah Sayyidina Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sedang melakukan zikir di waktu malam, didatangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya besoknya datang kepada ibunya, kemudian menceritakan apa yang terjadi kepada ibunya. Kata ibunya, "Sekarang engkau sudah benar-benar menjadi anakku wahai Ali." Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi termasuk orang yang selalu yaqظah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maqam ini adalah bukan maqam yang sembarangan. Orang yang bisa bertemu dengan baginda Nabi secara yaqظah itu beliau mempunyai maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh ulama, mereka yang bisa melakukan hal tersebut sudah melampaui 200 daripada derajat kewalian. 200.000 daripada derajat kewalian. Jadi mulai nol sedikit naik sampai mencapai derajat tersebut, bisa bertemu ya Allah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan beliau radhiyallahu taala anhu juga kalau sudah berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dalam mimpi saja tapi dengan yaqظah, berarti beliau adalah satu wali min awliyaillah, walinya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan beliau ini termasuk mujaddiduddin, ya termasuk pembaharu agama. Karena setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa taala mengirimkan satu orang sebagai mujaddiduddin, ya orang yang memperbaharui agama. Maksudnya bagaimana? Dikembalikan kepada tuntutan atau syariat yang bersumber kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah 100 tahun mesti ada yang umat ini ada yang banyak yang melenceng. Makanya setiap 100 tahun Allah mengirimkan mujaddiduddin, orang yang memperbaharui agama dan bisa mengembalikan, mengingatkan orang untuk kembali ke jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah beliau ini adalah wali min awliyaillah, berarti tatkala kita membaca maulid, kita mempunyai
kecintaan kepada beliau, otomatis kita ada alaqah batiniyah dengan beliau radhiyallahu taala anhu, ada hubungan batin dengan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad pernah mengatakan dalam kitab Tathbitul Fuad ini ada 2 jilid, ya, itu satu kitab yang ditulis oleh murid beliau, yang ditulis yaitu tentang apa yang diajarkan oleh beliau kepada murid-muridnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi banyak cerita-cerita di situ, bahkan ada banyak daripada kata-kata hikmah daripada Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Sampai dikatakan di dalam kitab tersebut, beliau mengatakan, nahnu la natruk wa la nada'al muttasil bina. Kami ini tidak bakal meninggalkan dan menelantarkan orang yang punya hubungan dengan kami. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, kami tidak meninggalkan dan tidak mengacuhkan orang yang punya hubungan dengan kami. Maknanya bagaimana? Maknanya kalau ada orang punya hubungan dengan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, entah itu daripada segi nasab, entah itu dari segi ilmu, atau entah itu alaqah batiniyah, hubungan batin dengan kita cinta kepada beliau, dengan kita selalu mengirim Fatihah mendoakan beliau, ini terjadi hubungan batin antara kita dengan beliau radhiyallahu taala anhu. Kalau sudah demikian, sudah ada hubungan dengan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan, kalau ada orang yang berhubungan dengan kami, maka kami tidak akan menelantarkan dan juga tidak akan meninggalkan orang tersebut. Pernah sekali waktu Al-Habib Muhammad bin Aqil bin Yahya, beliau bercerita, tatkala beliau sedang tawaf di Mekah, kemudian setelah selesai ibadah umrah, beliau langsung melanjutkan ziarah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau sedang berziarah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tertidur dan beliau mimpi. Beliau mimpi didatangi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Didatangi, kemudian dikatakan, cukup, tidak usah engkau berziarah kepadaku, cukup engkau datang dan melazimi cucuku Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena sangat tingginya maqam beliau Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan juga Habib Ali Habsyi sama as-salafun salih. Kalau kita punya hubungan dengan beliau, semuanya insya Allah kita akan selalu diperhatikan oleh beliau semuanya. Dan bahkan diceritakan juga Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini punya 2 orang murid. 2 orang murid ini sedang pergi dalam perjalanan. Di dalam perjalanan naik perahu, kemudian datang badai, sehingga seperti ceritanya Nabi Allah Yunus alaihissalam harus ada yang terjun ke laut. Akhirnya diundi, ternyata murid beliau ini terjun ke laut. Murid Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini terjun ke laut, terpaksa dia terjun ke laut. Setelah terjun ke laut, dia tenggelam. Kemudian subhanallah, di dalam tenggelamnya ini dia mendapatkan satu kayu, kemudian dia pegang itu kayu dan tertidur di atas kayu. Sedang tidur di atas kayu, dia bermimpi dia ziarah ke Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Tidak, dia ziarah, dia sedang tawaf. Kemudian bertemu salah seorang orang, itu mengatakan, kalau kamu ingin bertemu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau sekarang lagi di Ma'lah. Beliau sedang berziarah kepada Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Akhirnya orang tersebut menghampiri Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di perkuburan Ma'lah. Tatkala di perkuburan Ma'lah, beliau bertemu dengan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tersenyum dan mengatakan, nahnu la natruk
wala nada al-muttasil biha. Kemudian bangun daripada tidurnya, apa yang terjadi? Tatkala dia terbangun dari tidurnya di atas papan tadi, tahu-tahu dia sudah bangun, sudah di atas kapal. Sudah di atas kapal, kemudian badai tersebut sudah reda, kemudian barang-barang yang tadinya sebelum orang terjun itu barang-barang dilemparkan ke laut, akhirnya mereka tidak punya makanan. Setelah tidak punya makanan, kelaparan semua di atas laut, satu persatu minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diminta berdoa kepada Allah. Termasuk muridnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kemudian mengangkat tangan beliau, murid Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini mengangkat tangan, meminta agar diberikan makanan yang Allah cukupkan untuk semua yang ada di perahu. Akhirnya subhanallah, tahu-tahu ada ikan besar lompat di atas perahu dan tidak sampai ke ujung perahu. Dia mendarat di atas perahu, dipegang oleh orang semuanya, kemudian dimakan semuanya oleh orang-orang yang ada di perahu tersebut. Inilah berkat karamah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, dan juga hal tersebut terjadi kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala. Karena beliau semuanya adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kamu kira alladziina qutilu fi sabilillah, mereka yang terbunuh di jalan Allah, orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu banyak, bukan hanya berperang di jalan Allah, berperang melawan orang kafir, tidak. Orang yang mengajar, orang yang menuntut ilmu, ya, orang yang mengamalkan ilmunya, itu termasuk orang-orang yang mati syahid. Kalau seandainya orang-orang wali min auliyaillah juga termasuk orang yang mati syahid. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Jangan kamu kira orang yang mati syahid itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka hidup di sisi Tuhannya. Di mana? Di alam kubur. Mereka hidup diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran hadirin wal hadirat kalau seandainya kita sering bertawassul kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, beliau datang kepada kita dalam mimpi kita. Karena arwah mereka diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala menunggu sampai datangnya hari kiamat. Diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menunggu penantiannya sampai hari kiamat. Makanya mereka bisa datang. Apalagi kita kalau sudah tidur ya dalam keadaan wudu. Kalau sudah dalam keadaan wudu, jasmani dan rohani kita suci. Tatkala kita tidur dalam keadaan suci, maka tatkala tidur roh kita naik. Makanya ya, tidur itu belajar mati. Karena orang tidur rohnya naik. Makanya kalau tidur ya jangan terlalu pintar. Belajarnya jangan terlalu pintar, takut bablas. Kalau bablas belajar matinya jadi mati betulan. Jadi tidur itu belajar mati. Tatkala kita tidur, roh kita naik. Tatkala roh kita naik dalam keadaan suci, maka insya Allah bakal bertemu dengan orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala kita dalam keadaan kotor, dalam mempunyai hadas besar atau hadas kecil, kita tidur, naudzubillah, ya jangan salahkan kalau mimpinya ketemu gondoruo, ya ketemu kuntilanak, jangan salahkan diri sendiri. Nah, karena itulah kalau sudah jiwa kita, roh kita suci, maka akan kumpul bersama arwah-arwah yang suci tatkala kita tidur. Tatkala roh kita naik berkumpul bersama mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pengen ketemu dengan beliau semuanya, tidur dalam keadaan suci, kita bertawassul kepada beliau, niscaya insyaallah kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang malam ini kita peringati haulnya yang keberapa?
110. Yang ke 110, Masya Allah. Sudah 110 tahun yang lalu, tapi Alhamdulillah ya, masih bisa kita ambil manfaat daripada beliau. Ya, bisa kita ambil keberkahan daripada beliau. Dan juga insya Allah dengan kita memperingati haulnya beliau, menyebut cerita-ceritanya beliau, diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Seperti hanya dikatakan dalam satu syair, usrud hadits as-salihin wa sammihim wa bi dzikrihim tatanazzalu rahmatu uhdur majalisahum tanal barakatihim wa quburuhum zurha idza hum matu. Usrud hadits as-salihin, ceritakan di antara kalian cerita-ceritanya orang-orang yang soleh. Wa bi dzikrihim tatanazzalur rahmatu, dan dengan menyebut nama-nama mereka Allah turunkan rahmatnya. Kalau kita lagi ngumpul-ngumpul, lebih bagus cerita wali-wali. Jangan cerita ghibah, jangan ceritain orang, jangan ceritain ya pemain bola dan lain sebagainya. Cerita wali-wali Allah Subhanahu wa taala, karena dengan menyebut nama mereka turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah turun rahmatnya Allah, kata Habib Umar bin Muhammad bin Sa'id bin Habib, satu rahmatnya Allah saja yang diturunkan kepada penduduk bumi, ya, maka cukup ya bagi semua penduduk bumi ini daripada keberkahan. Cukup semuanya. Satu rahmatnya Allah bisa mencukupi keberkahan seluruh penduduk bumi. Ini luar biasa. Apalagi dengan banyak menyebut nama-nama orang-orang yang soleh, diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Inna dzikris shalihin tatanazzalur rahmat. Usrud hadits as-salihin wa sammihim, dan sebutkan nama-nama mereka. Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Habib Ali Al-Habsyi, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Kita sebut semuanya orang-orang yang soleh. InsyaAllah dengan menyebut nama mereka diturunkan, dicucuri rahmat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi dzikrihim tatanazzalu rahmatu uhdur majalisahum tanal barakatihim. Hadirilah majlis mereka, tanal barakatihim, kamu akan mendapatkan keberkahan daripada mereka. Loh, Al-Habsyi kan sudah wafat. Iya, beliau sudah wafat, tapi majlis maulidnya masih ada di mana-mana. Dibaca maulidnya Al-Habib Ali Habsyi, Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau kita hadir majlis beliau, maulid beliau, berarti secara tidak langsung kita menghadiri acara atau pelajaran atau taklimnya beliau, majlis taklimnya beliau. Wahdur majalisahu tanal barakatihim, maka kamu akan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya kita di maulid, di majlis maulid Al-Habsyi, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala berkat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Uhdur majalisahum tanal barakatihim wa quburuhum zurha idza hum matu, dan ziarahi kubur-kubur mereka seandainya mereka sudah wafat. Kalau kita ada rezeki, insyaallah ya kita bisa berziarah ke Hadramaut, bisa berziarah kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dengan demikian insyaallah kita akan sempurna mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau masih belum mampu, ziarah kepada orang-orang soleh yang ada di Batam, Syekh Abdurrahman Sunan Tulu, kita ziarah. Kalau kita ingin keberkahan daripada beliau semuanya, karena beliau adalah para wali Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidaklah mati, tapi beliau hidup di alam kubur sana mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertamu kepada seseorang, mesti yang punya rumah akan ingat kepada kita. Apalagi kalau kita bertamunya sering, ya
kita sering bertamu, datang, mungkin tiap malam Jumat kita datang. Insya Allah yang sahibul bait hafal, betul ya? Betul. Jangankan kita bertamu, kadang kita lewat sini saja. Biasa ada yang orang nongkrong di sana, kita lewat tiap hari. Insya Allah yang nongkrong kenal sama kita. Oh, ini paling hadir majlis taklim. Mesti begitu. Begitu juga para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita tatkala kita sering hadir ke makom-makom mereka, kita hadir ke majlis-majlis mereka, mereka pun akan kenal kepada kita dan kita ada hubungan batin dengan mereka semuanya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini cerita nyata. Ya, saya mau cerita nyata. Saya alami sendiri. Dulu waktu kita masih di pesantren, maksud saya waktu di pesantren, sering tiap habis sholat, tiap mau tidur itu mesti baca Fatihah, dihadiahkan kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Tiap hari saya tidak lepas kirim Fatihah kepada beliau. Tahu-tahu sudah berapa tahun lamanya, tahun 2000 saya diajak umrah oleh guru saya Habib Zain Baharun. Pergi umrah, sampai umrah kita mampir ke rumahnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Pada waktu itu beliau masih hidup, beliau wafat tahun 2005. Tahun 2000 beliau masih ada. Kita ziarah kepada beliau, tatkala kita mau salaman, ya beliau sudah tahu nama saya, padahal tidak ada yang memberitahu kepada beliau radhiyallahu taala. Tidak ada satupun daripada muridnya yang memberitahu ya bahwasanya si fulan mukanya begini, enggak ada, nggak dikasih tahu. Tahu-tahu beliau sudah tahu nama saya, marga saya sudah tahu. Sampai saya tanya kepada murid-murid yang ada di sekitar beliau, apakah ada salah seorang yang memberitahu? Mereka katakan tidak ada yang memberitahu. Akhirnya saya pikir, apa kok yang membuat beliau ini kenal kepada saya? Setelah saya pikir beberapa lama, ternyata mungkin berkat bacaan Fatihah yang kita kirimkan kepada beliau menyebabkan ada ta'alluq batin antara saya dengan beliau radhiyallahu taala. Begitu juga kita. Kalau kita pengen ada hubungan batin dengan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid misalnya sebagai pengasuh, pembina daripada Majlis Rasulullah, kita selalu Fatihah kepada beliau. Insya Allah ada hubungan batin antara kita dengan beliau radhiyallahu taala. Bahkan mungkin tatkala antum semuanya pergi ke Hadramaut, sebelum salaman dengan Habib Umar sudah kenal dulu dengan kita. Nah, maka dari itu lazimi selalu kita kirimkan Fatihah kepada beliau, kita doakan beliau, ya, sehingga ada keterkaitan batin antara kita dengan beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ya, ada satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannata bi kathrati as-salati wal siyam, walakin yadkhuluna al-jannata bi sakhawati nafsi wa salamati sudur." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya wali-wali abdal daripada umatku. Wali ini tingkatannya banyak. Ada Qutbil Ghaus. Qutbil Ghaus ini satu, ya, seperti presidennya, rajanya satu. Waktu itu Qutbil Ghausnya zamannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Habib Abdullah bin zamannya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Qutbil Ghausnya beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kemarin ada beberapa yang mengatakan, ulama dan orang-orang yang dekat kepada Allah mengatakan bahwasanya Qutbil Ghausnya adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigaf. Ya, beberapa tahun kemarin. Dan sekarang tidak tahu siapa yang menjadi Qutbil Ghaus. Belum ada informasi daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Qutbil Ghaus satu. Di bawah Qutbil Ghaus ada 7 aqtab. Mereka aqtab ini membawahi beberapa daerah, mungkin benua Eropa, benua Asia, ada satu-satu mungkin demikian. Ya, di dunia ini cuma ada 7 Qutbil aqtab.
Aqtab itu 7. Kemudian di bawahnya Aqtab ada namanya Abdal, wali Abdal, jumlahnya 40 orang. Setiap ada yang wafat salah satu daripada wali ini langsung digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau wali demikian. Jadi di bawahnya wali kutub tadi yang 7 ada namanya wali Abdal. Jadi mungkin presiden, menteri, di bawahnya apa bupati mungkin ya, atau gubernurnya itu 40 orang Abdal. Di bawah Abdal ada lagi Autad, namanya wali Autad. Nah, ini jumlahnya kalau tidak salah 114 ya, wali Autad. Jumlahnya 114 atau 124.000 saya lupa. Ya, ada wali Autad bahasa. Kemudian di bawah wali Autad ada wali Anjab. Ya. Wali Anjab itu jumlahnya 300. Ya, tadi wali Autad tadi 124 ya, jumlahnya wali Amjad 313. Ini ada di kita Jami' Karamatul Aulia, ini diterangkan di situ. Nah, saya lupa jumlahnya itu. Kemudian di bawah wali Anjab ada lagi sampai terus ke bawah sampai setiap 40 orang ada satu wali yang hadir di depan sini. 40 orang berkumpul ada satu wali yang mustajab doanya. Makanya kalau orang-orang dulu kalau mengadakan acara tahlilan maulid enggak mulai kecuali sudah 40 orang hadir. Hikmahnya demikian. Jadi kalau sudah 40 orang sudah hadir semuanya baru mulai tahlilan karena ada salah satu orang yang mustajab doanya. Dia ini orang yang wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya belum mulai tatkala belum berkumpul 40 orang. Jadi wali Abdal ini kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna abdala ummati." Yang 40 tadi la yadkhuluna al-jannata bi kathratis sholati wal siyam. Mereka tidak masuk surga hanya karena banyaknya sholat atau banyaknya puasa. Bukan itu yang membuat mereka masuk surga kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti mereka ini puasanya sedikit, sholatnya sedikit, tidak. Mereka ini puasanya luar biasa, ibadahnya luar biasa, sholatnya luar biasa. Tidak ada satu orang wali min auliyaillah ya dia meninggalkan sholat tahajud, itu tidak ada. Mesti melakukan sholat tahajud. Makanya ya bukan berarti wali Abdal ini masuk surga, bukan berarti mereka sedikit sholatnya, tidak, sedikit puasanya, tidak. Tapi mereka sholatnya sudah luar biasa, puasanya luar biasa, tapi yang menjadi prioritas ya bagi mereka untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bukan banyaknya sholat atau banyaknya puasa, walakin bisakhawatin nafsi wasalamatis sudur. Tapi mereka yang mereka prioritaskan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menyelamatkan hati mereka, dengan membersihkan hati mereka, dengan menghilangkan kotoran-kotoran hati, dengan menghiasi hatinya dengan sifat-sifat yang baik. Makanya para ulama dulu selalu berdoa, Allahumma rzuqna takhalli, tsumma tahalli, tsumma tajalli. Ya Allah, berilah kami anugerah untuk bisa mengosongkan hati kami ini daripada sifat-sifat yang tercela. Ya Allah, berilah kami anugerah untuk menghiasi hati kami ini dengan sifat-sifat yang terpuji. Ya Allah, berilah kami anugerah untuk bisa melihat segala atau tajalli, melihat segala yang tersembunyi ya Allah. Maksudnya dapat ilmu kasyaf. Jadi orang-orang dulu, ulama-ulama kita dulu begitu. Mereka memprioritaskan hati, membersihkan hatinya daripada sifat-sifat yang tidak terpuji, menghiasi hatinya dengan sifat-sifat terpuji, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tajalli ilmu ladunni daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, adalladzi kata Allah Subhanahu wa taala ya, kalau sudah demikian aku yang menjadi penglihatannya. Dalam hadis qudsi, aku yang menjadi pendengarannya,
aku yang menjadi tangannya, aku yang menjadi kakinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, maka apa yang dia inginkan akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tangannya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku yang akan menjadi tangannya. Makanya Sunan Bonang itu waktu berdakwah di Pulau Jawa, ya, nunjuk pohon kolang kaling jadi emas. Karena bukan beliau yang nunjuk, karena ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aku yang menjadi tangannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang wali. Min auliyaillah, mereka masuk surga ya bukan lantaran banyak puasa, banyak salat, tapi mereka ya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala lantaran Allah lantaran hati mereka bersih, hati mereka legowo, ya qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Mudah-mudahan insyaallah ya kita semuanya yang hadir dalam halnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini benar-benar mendapatkan keberkahan daripada Habib Ali Al-Habsyi, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahabbah kepada beliau, khususnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan kepada para aulia umumnya, dan khususnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kelak di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama rombongannya Habib Ali Al-Habsyi, rombongannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rombongannya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, rombongannya Habib Umar bin Hafidh Syekh Waqar Saleh, dan juga di bawah bendera yang paling besar, benderanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah